Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, netizen, subscriber, pemerhati, Pak Depan Gaul ya Budiman. Di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, mudah-mudahan semua diberi kelujugan, keberkahan, keselamatan, dan kenikmatan. Amin, Allahumma amin. Amin. Pemirsa, tadi sampai lihat bahwa kita habis rutin malam selasanan dan alhamdulillah banyak yang ikut live dan ikut ruqyah jarak jauh, testimoni, banyak yang menghubungi dengan kami dengan ikut live ruqyah, yang semula sakit diberi kesehatan, yang semula banyak gangguan dalam jasadnya alhamdulillah diberi kesehatan juga, dan ada yang ingin belajar amaliyah dan alhamdulillah kita salurkan ke tempat yang dekat dengan netizen dengan tujuan biar bisa istiqomah belajar bersama-sama seperti yang dilaksanakan di Al Husaini Kudus. Kali ini kegiatan kami ada rekan jamaah baru kita, baru amaliyah masih batal terus. Kalau ngakunya ya nggak punya apa-apa sama saya. Kita cek, seperti biasa kita manusia punya pendamping. Kalau orang awam mengatakan sebagai sesapat lima pancer, kalau orang muslim mengatakan jin, korin, atau pendamping. Kita cek, betulkah bapak ini sudah amaliyah selama ini atau belum? Kita cek pemirsa. Kalau bohong mesti ketahuan. Nah, kalau berat apa masalahnya? Makanya itu kita hanya bertujuan bertobat kembali kepada Allah, bukan bertujuan yang macam-macam. Kalau ada tujuan lain, misalnya keilmuan, atau biar enak hidupnya, atau biar ini itu duniawi, ya insya Allah berat pelaksanaannya. Makanya itulah sering kita kumpul dengan teman yang lain, saling sharing pengalaman, saling menguatkan. Ternyata ketika kita belajar bertobat hanya menyembah Allah itu iblis gak tinggal diam. Kita cek ini pengalaman teman saya, siap mas ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Korin, bapak ini paling kuat, tangan saya sini. Masuk. Malam. Kamu apa? Saya Jin Korin. Ya benar, kalau bohong terpotong-potong, wallah. Tidak. Kalau bohong, Saya tidak berbohong. berapa lapisamu? Hancur kamu, wallah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Saya memang pendamping. Itu saya Korin. Kok nggak begitu bentuknya? Ayo. Memang kamu bisa melihat saya. Tidak. Tunjukkan siapa asli kamu, wallah. Saya memang Korin. Korin siapa? Korin anak ini. Anak itu. Nah, kenapa aku udah sehat? Korin-korin yang lainnya itu ditawan banyak golongan iblis. Wih. Tetapi kalau untuk saya sendiri itu justru menjadi golongan korin yang dibimbing dari golongan iblis untuk menjadi budaknya iblis. Oh, gitu. Mata-matai anak ini. Apa kelemahan anak ini? Gitu. Saya bagian korinnya. Kamu bagian mata-matai. Berarti kamu juga menyesatkan orang ini gitu. Nah. Iya, saya sering laporan pada golongan iblis. Biar apa? Karena saya kan disuruh golongan iblis untuk menjadi mata-mata manusia. Itu ya. Lo Korin itu kan sudah dampingi manusia. Iya. Lah kok malah menyesatkan gimana ceritanya? Korin itu? Manusia itu banyak. Yang diketahui manusia. Korin itu 6, 7. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, korin itu bisa sampai 20. Terus. Dan korin itu ada di bagian tubuh manusia. Entah itu di bagian saraf, bagian darah, di bagian kepala otaknya ini, di bagian hatinya, bagian tulang, maupun yang lain sebagainya itu ada korin. Nah, bagian apa? Korin itu, jika orang itu kesakitan, berarti korinnya sudah banyak. Dibilang dari golongan iblis untuk menggerogoti jasad manusianya. Korin. Karena dari korin itu masih fasik. Lah kamu korin. Kalau saya sendiri, bagian korin di luar tubuhnya.
yang menjadi satpam dari iblis untuk mengetahui celah-celah kelemahan manusia ini. Oh gitu? Ya. Oh kok bisa begitu? Bisa. Kamu mendampingi dia mulai kapan? Sejak dia lahir saya sudah ada di ini bersama korin-korin yang lainnya. Kamu tahu resiko goib kalau bohong, apa resikonya? Meledak. Pasti mengetahui. Mau makan? Tidak. Mau makan? Mau? Apa makanan yang kamu berikan pada saya? Suka kamu lah. Ya kamu suka apa? Biar kamu santai gitu loh. Sari-sari pati manusia. Masih enak? Ya enak, karena saya masih fasik. Nah, kamu ketawa. Ya masih ketawa lah. Ada apa memanggil saya ke sini? Ya ada perlunya. Berarti kamu tahu betul orang ini hidup dari kecil? Ya jelas mengetahuinya. Karena semenjak dia lahir, saya sebagai korin, sebagai pendamping anak ini, sudah berada di dalam tubuhnya. Ya, coba ceritakan sampai dia ketemu saya di sini dari awal. Ayo ceritakan. Buat apa? Ya aku mau tahu aja. Ditanya kok malah ngeyel kamu. Kamu lagi. Ayo jawab. Tentang hal apa? Kok sampai dia perjalanan ketemu? orang itu banyak. Yang menyangkut keimanan aja dalam hatinya. Di samping dari golongan korin sebagai korin, bagi pendamping orang itu. Di dalam tubuh manusia itu kan ada golongan-golongan yang lainnya. Nah terus? Ada kodam-kodam leluhur. Dari kodam leluhur yang dari dahulu kala bertujuan untuk mengarahkan anak ini ke tempat ini. Bertemu dengan guru yang membimbing amalia kalian. Itu terus? Juga ada. Dari situlah orang itu mendapatkan hidayah dari golongan cahaya. Bisa mempelajari amalia. Tetapi belum selesai. Ya, tadi kamu mengatakan korin yang lain tawan iblis kayak apa ceritanya itu? Itu ceritakan. Korin manusia. Semenjak manusia lahir, korin itu diciptakan, tidak tahu apa-apa. Dan dari dahulu kala, sebelum leluhur kalian Nabi Adam ditaruh di bumi, dari golongan iblis itu kan tidak terima. Dia meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganggu cucu Adam. Sampai sekarang, dari situlah Allah menciptakan korin di tubuh manusia. Entah itu menjadi mata-mata ataupun membantu manusia dalam jasadnya. Terus? Tetapi jika korin itu masih fasik, banyak jin korin yang langsung dibelenggu dari golongan iblis untuk menjadi mata-matanya, untuk melihat kelemahan manusia yang dia dampingi. Terus? Terus lagi. Ya apa yang kamu dapat setelah tahu mempunyai diri mata-mata kok kamu cerita kamu tak bikin telanjang loh kamu nanti. Kamu mata-mata kan tahu. Setelah saya dari golongan korin yang termasuk dibimbing dari golongan iblis, juga diberikan keilmuan. Tugas saya memata-matai anak ini, memata-matai apa kelemahan yang ada di dalam anak ini. Apapun yang menjadi gerak-gerik anak ini, kehidupan yang dilakukan anak ini, ya akan kami setorkan pada golongan iblis, agar iblis itu mengetahui celah-celah dalam anak itu. Jika dari golongan kami sudah memberitahukan kelemahan anak ini, dari golongan iblis saya langsung bekerja dari kelemahan-kelemahan tersebut. Dan jika golongan korin itu sudah dibelenggu dari golongan iblis, sudah diikat kencang, dan dari golongan korin jika tidak patuh dengan golongan iblis, itu pasti akan dimakan dari golongan iblisnya itu sendiri dan digantikan langsung golongan iblis untuk masuk ke dalam jasad manusianya itu. Tidak usah meminta bantuan dari korin manusianya itu. Karena dari saya semenjak dahulu kala tunduk dengan golongan iblis. Apapun yang saya minta, keilmuan, dan apapun yang saya minta dalam kehidupan saya dikasih, ya sudah. Saya setorkan kelemahan dia. Saya setorkan kelemahan dalam keluarganya. Dari situlah saya tidak dimakan golongan iblis. Golongan-golongan korin yang lainnya sudah banyak dimakan golongan iblis. Dan digantikan golongan iblis dalam tubuhnya. Tetapi saya tidak. Makanya dari awal kamu tanya kenapa korin
kebanyakan tidak sakitan saat saya masuk dalam jasadnya? Ya tidak. Itu adalah korin-korin yang sudah terlanjur dimakan oleh iblis. Nah, korin itu dimakan iblis kenapa? Ya semuanya. Korin itu kan fasik. Di mana manusia juga melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah korin dari seorang manusia semakin memburuk. Semakin gampang dibelenggu golongan iblis dan dimakan golongan iblis dan digantikan golongan iblis yang lain. Gitu. Terus buat orang yang kamu temani ini apa aja yang sampai dimakan iblis itu yang kamu tahu? Ya banyak. Contohnya perjalanan dia dari muda sampai sekarang. Sebelum dia sampai ke tempat ini belajar. Amalia dari guru yang menyambung sampai ke Rasulullah. Banyak yang dilakukan. Contohnya keilmuan. Ilmu apa? Entah itu keilmuan leluhur yang masih menyambung dengan dirinya. Ataupun keilmuan yang dipelajari langsung. Itu juga banyak. Tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Selalu berpikiran jelek kepada manusia-manusia yang dijumpainya. Entah itu tetangga-tetangganya, teman-temannya, ataupun sanak keluarganya. Dari situlah golongan iblis makin banyak dalam tubuhnya. Oh gitu. Tetapi beruntung dia. Ada golongan cahaya yang menembus sampai ke hatinya. Sampai menggugah hatinya untuk masuk dalam tempat ini. Belajar amaliyah dari guru yang langsung tersambung sama Rasulullah. Kamu tahu juga itu ya? Ya saya tahu, tetapi saya tidak akan tinggal diam. Selama dia masih menjalankan amalan itu, dan selama saya menjadi korin dan menjadi dari anak buah iblis, saya tetap akan mencari kelemahan-kelemahan anak ini. Ilmuwan apa dia pelajari? Banyak. Contohnya? Keilmuan agar di dalam keluarganya ataupun di dalam pekerjaannya itu lancar, ekonominya lancar, dan keluarganya. Keilmuan yang dia lakukan juga banyak yang bertujuan agar keluarganya selamat. Entah itu selamat dari perbuatan manusia jahat yang menyerang keluarganya ataupun teman-teman. Dan banyak lagi keilmuan-keilmuan yang dia pelajari yang dianggap manusia ini adalah amalia dari agamanya. Tetapi banyak golongan iblis yang menyusup dari amalia yang dia baca. Ya kan dari situlah saya juga berperan. Apa yang dia baca itu tidak bertujuan beribadah kepada Allah, melainkan karena nafsu di dalam hatinya. Saya juga melaporkan golongan iblis. Kemudian iblis masuk dalam tubuhnya. Apa yang dia minta dikabulkan. Rusuk mahanya diambil ganti. Lihat saja orang itu. Gara-gara rusuk mah sudah banyak diambil. Kelihatan lesu, kelihatan lemas, kelihatan seperti tidak ada tujuan di dalam hatinya. Kamu senang? Ya saya biasa-biasa saja, karena kehidupan saya seperti ini. Iya, orang sehat kan kamu dapat dari iblis, dapat lencana dari iblis. Iya. Kamu senang? Senang. Apa tidak? Kau senang itu loh? Ya senang. Golongan-golongan jin, siluman yang masih fasik. Jika ada manusia yang dibantu dari golongan kami, bersekutu dengan golongan kami, otomatis kami tambah sakti. Kamu sakti berarti? Kamu sakti? Saya belum terlalu sakti. Saktinya kayak apa saktinya kamu? Ya gampang. Contohnya? Apa yang diminta manusia, termasuk dari anak ini. Saya tinggal meminta saja kepada golongan iblis untuk mengabulkannya. Begitu ya, bisa ya. Semakin golongan iblis mengabulkan doa-doa dari anak ini, semakin rusukmanya dimakan dari golongan iblis. Otomatis saya mendapatkan cipratan-cipratan energi iblis, menjadi kuat, menjadi sakti. Kamu sakti? Kayak apa saktinya? Ya kalau di sini ya saya tidak berani. Tidak bisa. Kan juga manusia juga seperti bawa ini kan? Ya kamu memang manusia, tapi saya golongan gob itu mengetahui kalian semuanya melihat saya ini. Kenapa? Itu sudah ikut amalia dari guru yang bersama sampai Rasulullah. Sok tahu kamu. Sok tahu kamu. Tidak. Kenapa saya golongan gob sok tahu? Buat apa saya menipu manusia? Hanya manusia-manusia yang bisa saya tipu saja saya tipu. Tetapi kamu kan yang saya lihat. Jika saya tipu tidak bisa. Karena banyak golongan cahaya depan ini. Itu, wah ya saya tidak berani. Ini mau cerita orang banyak loh. Nanti kamu dimarahi temanmu loh kamu nanti. Bongkar rahasia.
Banyak yang tidak percaya, tenang saja. Kenapa tidak percaya? Ya karena dari golongan manusianya sendirilah. Dari golongan-golongan iblis yang telah tubuh manusianya. Itulah yang membuat manusia itu susah. Oh gitu. Untuk percaya kepada manusia. Ya. Apalagi seperti ini tabu di Nusantara. Mana ada yang percaya? Golongan jin kok diajak bicara. Ya kamu yang diserang. Serang apa? Ya tandanya itu. Oh ya, buat bapak ini kalau amal tobat gagal terus apa itu kamu tahu? Iblis itu. Iblis dari mana? Yang sudah menjadi, sudah lengket, sudah keras di dalam jasad anak ini. Paham sampean? Orang dia mengamalkan amalnya ini saja. Yang saya lihat itu masih setengah-setengah, masih nanggung, masih percaya, masih tidak. Ya saya gampang. Nih. Informasinya ini, ganggu ini saja. Yang tapi saya nggak apa-apa kan, semua itu kalau udah dari Allah kan gitu. Itu, kalau iblis bukan manusia kan juga izin Allah kan. Iya. Nah, saya hanya menyampaikan aja kan begitu, ya kan? Sudah, tidak usah membimbing anak ini. Kenapa? Biarkan anak ini menjadi temannya iblis. Kamu itu, kamu jin. Tugas itu apa sih kan sih? Saya sebagai korin. Bukan. Itu sudah saya sebutkan. Untuk apa sih? Ya sebenarnya beribadah pada Allah. Ya terus. Ya tetapi saya semenjak sudah ikut awal dari orang ini masih fasik sampai sekarang. Ya enak seperti ini daripada golongan-golongan yang sudah muslim. Masuk agama Islam, beribadah seperti kalian, membaca apa itu ayat kitab suci Al-Quran, berzikir setiap hari, jungkir balik 5 waktu. Buat apa itu? Lo kan tujuannya itu bukan untuk ibadah pada Allah kan? Iya. Nah, kamu kalau tidak mau gimana ke golongan jin? Sudah terlanjur menikmati kehidupan diberikan golongan iblis. Masa? Itulah seperti halnya manusia. Gitu ya. Yang dimana dia tidak menjalankan perintah Allah, tetapi nyaman dengan kehidupannya. Berarti dalam tubuhnya sudah banyak golongan iblis yang sudah nyaman menikmati jasadnya manusia itu. Oh gitu. Pintar juga kamu ya? Tidak, biasa saja. Pintar juga kamu ya cerita. Terus ini kamu udah ketemu saya. Bagaimana menurut sampean? Aku manusia juga mau berusaha menolong manusia. Gimana? Kan manusia kan berbuat dosa kan wajar. Kalau dikata Allah menguji untuk bertobat, tadi kau bilang ada cahaya yang bimbing dia datang ke sini untuk belajar. Bagaimana menurut sampean? Ayo. Kita dialog aja. Saya mengetahui maksud kamu. Lah iya. Mengajak saya untuk masuk muslim, kemudian bertobat, apa yang pernah saya lakukan pada manusia itu dan yang lainnya. Tetapi saya sendiri itu ikatan dengan golongan iblis itu sudah banyak. Mana bisa kamu memutuskan? Aku nggak bisa apa-apa. Kalau mengendaki gimana? Ya dicoba sedikit. Kalau bisa saya ikut Islam. Berarti kamu nyuruh saya secara nggak langsung. Aku ngejak orang suka rela saja, nggak usah saya paksa gitu loh. Dengan pengalaman coba tanya sama jin yang lain yang muslim itu lihat tuh Allah. Lihat. Ayo. Hidupnya enak antara udah muslim apa masih ikut iblis, enak mana kira-kira? Masa bisa mengalahkan golongan iblis? Coba tunjukkan pada saya. Itu ada iblis di atas. Iya, gue. Iya, gue. Saya dikasih keilmuan dulu seperti ini. Iya, jangan tunggu dulu. Aku muslim durung. Akan nawarin jadi dialog kan, saya tidak maksa sampean kan. Begini loh. Kalau hanya aku sampai dengan kata-kata saya kan ragu, tapi kalau dialih sendiri kan menikmati. Iya. Hanya yang menjalankan, yang merasakan gitu loh. Kalau cuma cerita, dongeng, berteori dengan buka kitab ini itu kan hanya sekedar dongeng cerita kan. Tapi kalau praktek sendiri ya sendiri kan merasa sendiri bagaimana nikmatnya antara ikut iblis sama masuk Islam gitu loh. Iya. Bos. Enak ini. Iya. Islam. Tak dibilang golongan iblis. Iya. Ini. Saya ada Banoto di Gunung Muria itu di sana. Ini yang saya tanya tuh Korin loh. Korin siapa? Korin manusia yang ada di sini. Saya tidak tahu manusianya yang mana ini. Coba tanya toh. Yang mana manusia di sini? Ya. Saya mau. Saya mau. Iya. Kalau mau. Asli Korin yang bukan dari golongan iblis yang asli Korin Bapak ini berapa?
Yang ngasih korinnya? Korinnya itu. 7. 7. Termasuk saya. Masuk kamu. Terus yang lain kemana? Maksudnya korinnya itu di mana? Bukan, iya kan 7. Nah, kan itu 7. 7 itu kan banyak yang dimakan golongan iblis. Iya. Mau saya tak kumpulkan semua, nanti Islam sama-sama gitu loh, Bos. Itu masih 3 saja. Masih 3. Itu 2, 1, 3. 3. Itu kan iblis masih ada. Masih. Saya tak berdoa pada Allah ya, lihat ya. Bukan sakti, bukan ya. Buktikan nanti antara sudah muslim atau belum, kalau berdoa kabul mana gitu loh. Iya. Saya lihat. Ya, lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta ya Allah, korinnya Bapak ini yang masih tawan iblis, ketangkap tangan saya sini Allah. Semua ngumpul jadi satu, yang di sini ngumpul semua jadi satu, 7 lengkap. Wallah. Berapa itu? Iya, berapa itu tanya? Sudah lengkap. Nah, iya, sekarang duit yang bagus, tak ajari biar masuk sulim. Ikhlas ya, rela ya? Ya, saya ikhlas, saya rela. Ya, ikuti aku semuanya. Saya bertaubat. Ikuti aku semua ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi. Astaghfirullah rabbi. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lafal Allah makin masuk, makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin yakin, makin taat. Kalian kalau bohong atau pura-pura meledak kalian semua. Wallah. Syariat Islam masuk, ambil ilmu dari Sang Yang Nur, saya masuk kun fayakun. Allah sallallahu. Tuh lengkap. Tubuh saya semakin sejuk, semakin dingin. Tapi gimana ini cara menggunakan keilmuan ini? Ya dibaca dulu sendiri lengkap bukunya itu. Kerasa Pak? Kerasa betul? Coba saya praktekkan ya. Itu kayak iblismu berarti. Paham ora sampean? Saya ambil sedikit. Golongan jinnya saja. Jin yang ada di dalam matanya itu. Langsung lirik orang itu. Membuat anak itu lirik pada manusia yang dijumpainya. Sok hebat ya. Ringan sekali. Iya. Terus diapakan ini? Ya kembalikan sama orang yang ngasih dia ilmu toh. Kiai ngasih ilmu dia di mata itu, masukkan aja. Dukun kiai. Ya tapi disebutnya itu kiai. Oh. Ya, yuk dibersihkan semua. Itu punya dia ini. Laksanakan. Sebentar ikatan-ikatan saya. Foto sendiri. Alhamdulillah, saya bebas. Terima kasih. Ilmunya lengkap itu Allah, ya kan? Karena mau korin dan muslim, sekarang tugasmu yang bantu dia. Bisi yang baik-baik. Kalau dia mengganggu, otomatis kamu selesaikan. Ya, kalau dia punya amaliyah yang lain, kalau punya ilmu di sini diputus dulu amaliyahnya. Wallah, Bapak ini sedikit saja. Ya, Biar bertahap. yang lainnya itu dia sendiri. Ya, ya bertahap. Yang penting amalnya lancar gitu loh, jangan terganggu lagi ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kamu udah muslim kan? Pala buat kamu. Dia punya nggak jimat di rumahnya itu, dilihat. Punya. Jimatnya apa? Jimat yang sudah menjadi gaib. Ya. Maupun yang masih nyata di dalam kamarnya. Banyak di dalam ruang tamu juga masih ada. Banyak kan? Seperti yang ada di atas itu raja-raja. Ada jimat-jimat yang lainnya juga ada itu. Dia ngaku sama saya dia. Berarti kurang yakin kan? Biarkan saja. Paham sampean? Itu golongan iblis yang membimbing dia itu masih kuat. Makanya sampai di dalam tetap ketahuan Pak, gitu loh. Ya? Urusan kamu. Masih ragu-ragu gak dia malih, aku tendang sekalian nanti ya. Aku udah menolong ya. Paham enggak?
Yang penting kamu udah muslim, bukannya lain, tapi kan terus kamu dampingi dia baik-baik, tolong dibantu ya. Di sini yang baik-baik, dibisiki, kalau dia ada golongan cahaya yang mau dia diperkuat, dibantu biar tambah yakin. Kalau dia iblis dibersihkan. Ya. Berikutnya dia biar tobat sendiri. Oke Mas Bro, gitu ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Saya jahat enggak kan? Tidak. Saya nggak masalah kamu kan? Nah, kalau kamu praktek sendiri kan bisa merasakan. Kalau cuma nasihat saya kan dikira saya bohong gitu loh, Mas Jin. Ya, masuk tubuh yang kamu masuki kan juga begitu kan? Ya, kamu masuk gitu loh tubuh ini. Ya. Nah, dulu kan beling juga ya. Sangat-sangat beling. Karena praktek sendiri akhir tebat sekarang ikut beliau enak toh? Tanyain itu korennya dia. Iya. Kan sehat-sehat semua, gemuk-gemuk kan gitu kan? Sama-sama. Makan tinggal minta sama Allah, tinggal berdoa. Orang sama selipati orang. Tidak usah meminta nanti. Merdeka. Tugas jin manusia untuk beribadah pada Allah. Ya. Paham ya? Saya paham. Ya, tolong diarahkan apa ini yang baik-baik. Kalau ada energi negatif ya berarti dikurangi, kalau yang positif diperkuat. Paham? Jima-jima di rumahnya itu dia bisiki suruh lepas semua, suruh bakar. Kalau dia kuat, kalau tidak kuat biar bawa ke sini kan gitu. Kasih tahu saja orang ini sekarang. Ya kan sudah. Kamu yang bisiki nanti. Paham? Understand? Mengerti bahasa understand tahu? Paham ya. Kalau gue tahu bahasa apa saya tahu ya. Ngomong-ngomong dulu banyak pacarnya dia. Dia? Kalau dulu itu bukan pacar. Apa? Tetapi perempuan yang mau, ya sudah dilaksanakan. Ya udah, paham kan? Kan kalau dulu menjurus ke hal negatif. Loh, tapi kan pakainya pakai ala santri, ala pondokan gitu. Iya, tapi justru dari situlah kelemahan manusia tidak mengetahui sejatinya manusia. Oh gitu ya. Ya udah jangan dibahas. Udah saya tobat ya. Istiqomah ya, dibantu Pak ini ya. Oke, terima kasih kelas Sam. Saya mengucapkan. Sama-sama, semangat. Dan maaf jika ada kata-kata saya apa-apa. yang salah. Sama-sama. Yuk. Saya izin pamit bertugas. Tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar tubuhnya aja. Wallah. Paham Pak ya? Jima-jima di rumah dibubui kabeh, raja-raja barang itu sing dibekali karo dukun-dukun ben urip penak kabeh lha kabeh. Paham ndak? Saya tahu sama orang situ. Hafal saya. Pemirsa, demikian kira-kira apabila kita punya jin korin kok belum dimuslimkan akan mengganggu dikala kita ibadah betul-betul kembali pada Allah. Tapi kalau ibadah kita nyembah dunia ya tambah seneng deh nih. Contohnya dunia apa? Ya kalau ibadah biar rezekinya lancar, biar selamat. Itu kan dunia, Pak. Paham betul? Paham ora? Nah, di sini kita diajari hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Apabila kita melaksanakan syariat benar, akan benar ya Allah memberi. Contohnya dah kita rasakan banyak di sini. Baik pemirsa, terima kasih pengalaman hidup nyata Mas Kamit, saya, Mas Is, dapat kita ungkap semua di konten-konten kita, sekedar memberi contoh kepada sesama manusia. Hanya yang mengamalkan dan menjalani, yang merasakan, yang melaksanakan, dan menikmati dan merasakan hikmahnya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Semua kejadian sudah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Termasuk Bapak ini datang ke sini belajar, Allah menghendaki, bukan karena kepandaian saya, bukan promosi. Tadi bilang Korea tadi ada sosok putih atau malaikat yang beri hidayah jika untuk belajar. Pelan-pelan dikupas, benar lancar Pak amaliannya, dilekuni ya betul-betul. Sering ke sini, diruyah keluar, diruyah dulu keluar. Ya keluar kan, nah itu berarti sudah mulai mengelupas, istiqomah saja ya. Mesti gangguan lain nanti, entah dari golongan iblis dulu batu sampean dia nggak terima dibikin sakit, wajar itu. Gitu. Kemudian terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah belajar, teman yang lain silakan diikuti arahan teman di sana. Kalau bisa korinnya dimuslimkan. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, maafkan kami dan bermanfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.